izin membuka masker. Kan sampai di sini harus taat kepada waliul amr. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Wali Kota Sungai Penuh Kerinci, Bapak Dr. Andes Ahmad Zubair MM, Bapak Ketua DPRD juga Pak Syahrizal ya, Pak Fajran, maaf, Bapak Ibu juga Forkompinda, saya nggak tahu pengadilan agama termasuk Forkompinda nggak itu. Ibu yang terhormat, yang kita muliakan, Bapak, ya, makasih. Tapi terlalu banyak ini kalau disebut satu persatu. Bisa sampai jam 1 malam ini kan. Jadi udah pokoknya semua yang dihormati di ruangan ini. Oh ini 11 orang kan, waduh, belum jabatannya ini. Nah, yang kita dimuliakan Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, Bapak Kiai Haji Dr. Aswendroso Yusuf beserta Ibu dan semua yang dihormati di forum ini. Kita bersyukur, alhamdulillah, dalam keadaan COVID yang belum selesai amat, tetapi kita bisa berkumpul di sini. Itu kesyukuran yang luar biasa, karena 2 tahun atau 3 tahun kita tidak bisa berkunjung di sini, Pak Wali Kota. Jadi ini mudah-mudahan tadi apa yang diharapkan Bapak Wali Kota akan terpenuhi. Tahun depan Kota Kerinci akan dipenuhi oleh anggota JNI seluruh Indonesia. Dan tadi udah janji loh, fasilitasnya tidak akan kurang. Tempat parkir pun sudah disediakan. Nah, artinya semua DPD khususnya yang ada di Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya siap-siap untuk bersama-sama menyerbu. Saya mesti menemui Kisbang Pol. Karena saya bersama-sama dengan teman-teman juga membantu gubernur kalau ada masalah-masalah berat seperti itu. Jadi Kisbang Pol, pengalaman beliau, apa yang terjadi di sini ada dalam catatan beliau semua. Dan sekarang menjadi wali kota, nah sekarang tanggung jawab beliau untuk memperbaiki semuanya tadi itu. Ada apa tadi, kesulitan, dan itu memang ya bahasa pimpinan, bahasa pejabat ya seperti itu. Seperti saya juga gitu kan. Bahwa era sekarang ini, mendidik era sekarang ini tidak mudah. Itu intinya begitu. Bagaimana tidak mudah, guru-guru, kiai-kiai, pesantren, dan lain sebagainya itu sudah kalah dengan media sosial, internet, segala macam. Jadi teknologi informasi, anak kandung, anak buah dari ilmu pengetahuan itu bisa memporak-perandakan semua tatanan yang ada sekarang ini. Itu tadi esensi dari beliau mengatakan begitu. Nah ini mau saya kaitkan dengan apa ya, perjuangan JMI itu yang ini ada di seluruh tanah air. Keluhan Bapak Wali tadi kita rasakan semua di seluruh tanah. Ibu-ibu semua juga merasakan itu. Sudah sulit sekali memberitahu anaknya, putrinya, karena dia begitu itu kalah dengan WA. Nah untuk itu saya kira istihad Bapak Pembina Tunggal, meskipun sudah lama dimulai, tetapi dan diteruskan sekarang oleh Bapak Pembina sekarang, sebetulnya JMI itu mengantisipasi itu juga.
ketika kita dihadapkan dengan era disrupsi semacam ini, lalu bagaimana kita mendidik itu? Itu sebenarnya esensinya. Nah, Jamiatul Islamiyah sebetulnya mengisi sisi soft skill namanya. Dan itu tidak mudah. Yang HP tinggal tekan-tekan itu hard skill yang mudah dipelajari dan kemudian dikuasai. Tetapi kalau sudah menyentuh hati nurani, teknologi mana yang bisa menyelesaikan problem amrodul ulu itu? Penyakit hati yang mana yang bisa diselesaikan dengan teknologi? Tidak ada yang bisa teknologi. Nah, inilah pekerjaan kita yang paling berat, Pak Wali. Nah, Jamiatul Islamiyah, tokoh-tokohnya, pemuka-pemukanya seluruh Indonesia ada di sini dan juga di luar negeri. Mereka sebetulnya berjihad memerangi itu, memerangi amrodul qulub, penyakit-penyakit hati itu. Maka kalau kita, ya ini teman-teman, bapak-bapak, ibu, pemuka-pemuka Jamiatul Islamiyah, kita 3 hari di sini, tiap hari kita mendengarkan setelah sholat dari ayahanda. Itulah sebetulnya wilayah soft skill yang dirindukan orang-orang sekarang. Dan belum ketemu formulasinya. Belum ketemu. Tetapi dengan JMI itu, mereka berusaha sekuat tenaga mengisi kekosongan itu. Akhlak karimah tadi itu sejujurnya. Nah, maka ya kita berdoa, kalau harus optimis, jangan pesimis. Bagaimana pengalaman-pengalaman yang ada di Jamiatul Islamiyah untuk memperbaiki diri sendiri tadi itu, saya kira itu yang number one. Saya kira kalau perbaikan diri sendiri itu sudah utuh, dia akan meluber sendiri ke kiri dan ke kanan. Nah, kaitan dengan Pak Wali, program besar tadi untuk mendirikan menjadikan pesantren besar atau apa di Kerinci. Nah, tadi Pak Imam sudah menceritakan tentang proyek Pak Alvin dan teman-teman. Jadi sebelum COVID, saya, kemudian Pak Alvin, kemudian Pak Azman itu berkunjung ke Palu. Ketemu Pak Kapolda. Siapa namanya Pak Alvin? Iya, Pak Sarfil Nursal. Loh, rupanya Pak Sarfil Nursal orang Kerinci dan dia adalah ketua yayasan yang ada di atas itu, Yayasan Umul Qura atau apa itu ya. Iya, saya kira 200 hektar. Nah, kemarin malam saya ketemu Pak Alvin. Loh, saya sudah di Kerinci. Di sini kalau ada waktu kosong kita melihat proyek besar 200 hektar itu. Kami berangkat ayah ke sana 4 mobil. Tapi karena ketinggiannya 1.500 meter, 4 mobil itu tidak bisa naik ke atas. Nah, inilah tugas Pak Wali untuk menyelesaikan jalan itu. Loh, kalau Bapak punya cita-cita besar dan didukung oleh LSM, yayasan besar semacam itu, jalannya itu 4 mobil tidak bisa, lalu yang naik ke atas dicoba-coba, saya jalan kaki Pak, 3 kilo itu, menanjak itu, dan kerikilnya bukan kerikil kecil-kecil, kerikilnya besar-besar begitu. Karena apa? Yang dibangun oleh yayasan, karena air deras dari atas, hancurlah jalan itu gitu. Nah, saya bilang sama Pak Alvin, wah ini harus dengan ilmu membangunnya ini, dan ini mesti wali kota ini yang bisa. Nah, siapa tahu toh kombinasi antara pusat CMI nasional internasional ada di sini, kemudian nanti di atas ada semacam itu, dan dari 4 mobil itu yang alhamdulillah yang usianya di atas 65, yang bisa sampai top di atas fondasi masjid hanya saya. Pak Imam
dalam dataran yang hampir selesai tidak berani karena takut kalau tergelincir gitu, karena mobil selesai terus saya naik dengan sepeda motor 3 kali ke atas, dan alhamdulillah saya sudah berdoa di situ mudah-mudahan proyek mimpi besar Pak Wali tadi bisa didukung masyarakat semua dan jadilah proyek itu, dan kombinasi isinya soft skill tadi itu, tidak cuma tahfidz Pak, tahfidz tanpa dibarengi akhlak karimah, soft skill, saya kira juga akan kandas. Nah itu saya kira penting sekali. Nah itulah saya kira, saya tidak usah cerita panjang karena ini sudah jam 10.05 gitu kan. Jadi nanti masih ada pembicara yang lain belum lagi dari ayah sendiri. Jadi saya harus berhenti dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah MA yang telah menyampaikan kata sambutan ketiga di hadapan kita bersama. Kata sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan serta Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia ke hadapan Bapak Dr. Haji Muharram Marzuki MA PhD. Kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru Besar Jam'iyatul Islamiyah Bapak Profesor Dr. Haji Amin